Anak-anak, saudara-saudara, dan rekan-rekan yang belajar tentang salah satu cabang seni, yaitu seni musik. Selamat berjumpa dengan saya, Iwayan Tusti Adnyana, yang sering dipanggil dengan Pak Tusti. Saya sendiri adalah salah satu guru seni budaya yang bertugas di SMA Negeri 1 Paturiti, Tabanan, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan materi tentang karya musik kreatif. Karya musik kreatif ini terdapat pada KD 4.3 kelas 12. KD itu kompetisi dasar 4.3 kelas 12, yaitu menerapkan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Sebelum kita membahas teknik berkreasi musik kontemporer, jadi terlebih dahulu kita bahas tentang apa itu karya musik kreatif. Nah, untuk bisa memberikan atau menilai apakah musik itu kreatif atau tidak, alangkah baiknya kita bahas dulu apa itu kreatif, apa itu kreativitas. Jadi apa itu berpikir kreatif. Dalam hal ini, berpikir kreatif itu saya ambil dari teorinya Guilford. Guilford adalah salah satu psikolog terkenal Amerika dengan karya bukunya yang berjudul The Structure of Intelligence. Jadi menurut Guilford, indikator berpikir kreatif itu ada 5. Yang pertama, sensitivity atau peka terhadap masalah. Nomor 2 adalah fluency atau berpikir lancar. Nomor 3, flexibility, berpikir luas. Originality, berpikir original. Dan yang terakhir adalah elaboration. Jadi indikator berpikir kreatif menurut Guilford ada 5: sensitivity, fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu indikator berpikir kreatif menurut Guilford tersebut. Yang pertama, apa itu sensitivity? Jadi sensitivity adalah kepekaan terhadap masalah. Dalam hal ini adalah kemampuan mendeteksi, mengenali, memahami sesuatu. Nomor 2 adalah fluency, yaitu berpikir lancar. Seorang yang memiliki fluency itu adalah berpikir lancar tentang mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah. Berikutnya adalah memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Selanjutnya adalah selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Itulah fluency atau berpikir kreatif. Nomor 3 dari indikator tersebut adalah flexibility. Jadi berpikir luas. Berpikir luas yang dimaksud adalah pertama, menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Nomor 2 adalah dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya nomor 3 adalah mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah mampu mengubah cara pendekatan atau pemikiran. Nomor 4, originality, yaitu berpikir original atau asli. Originality yang dimaksud adalah mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik. Memikirkan cara-cara yang tak lazim untuk mengungkapkan diri. Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tak lazim dari bagian-bagian atau unsur.
Nomor 5 adalah elaboration atau berpikir elaboratif. Berpikir elaboratif yang dimaksud adalah mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambah atau merinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Nah, itu kalau kita bahas tentang indikator berpikir kreatif menurut Guilford secara umum. Nah, marilah kita terapkan indikator berpikir kreatif menurut Guilford ini ke dalam seni musik. Jadi dalam hal ini, ciri-ciri karya musik kreatif itu seperti apa apabila kita hubungkan dengan teorinya Guilford. Pertama adalah problem sensitivity. Jadi seorang pemusik, seorang komposer, atau seorang yang menggarap sebuah karya musik, problem sensitivity yang dimaksud adalah mampu mengidentifikasi dan menerjemahkan problem, keadaan, tema yang akan digarap dalam sebuah karya seni. Jadi dia mampu mengidentifikasi problem-problem atau keadaan atau tema yang akan digarap secara tepat. Jadi karya seni musik yang digarap sangat sesuai dengan tema yang ditetapkan atau tema yang ada. Fluency adalah mencetuskan gagasan ide yang betul-betul baru. Jadi fluency itu adalah kelancaran dalam mencetuskan ide atau gagasan yang betul-betul baru. Nomor 2 yang dimaksud dalam fluency ini adalah mencetuskan banyak motif atau pola-pola baru. Ya, selain idenya baru, gagasannya baru, motif atau pola-pola musiknya pun juga baru. Jadi belum ada sebelumnya. Selalu melahirkan gagasan baru secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi seseorang yang memiliki fluensi yang tinggi, seorang penggarap, seorang pemusik, seorang komposer akan terus melahirkan gagasan-gagasan baru secara berkelanjutan. Jadi tidak monoton. Flexibility atau indikator yang ketiga, jadi maksud dalam flexibility dalam berkarya musik ini adalah menghasilkan karya musik yang bervariasi. Jadi karya musiknya tidak monoton itu saja, melainkan karya musiknya sangat bervariasi. Nomor 2, dapat menghasilkan musik dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi sudut pandang musiknya selalu menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Nomor 3 adalah menghasilkan banyak pola-pola musik dengan alternatif atau arah yang berbeda-beda. Jadi dia selalu punya banyak ide untuk menerjemahkan pola-pola musik yang sangat alternatif atau kreatif. Yang indikator yang keempat dari indikator berpikir menurut Guilford, ya, indikator berpikir kreatif menurut Guilford adalah originalitas. Originalitas itu adalah mampu melahirkan karya musik yang baru dan unik. Jadi original, mampu melahirkan suatu karya musik yang baru, yang mungkin belum ada sebelumnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah itu sesuatu karya yang baru dan unik. Ketika karya musik itu adalah sesuatu hal yang baru dan unik, kita akan memberikan nilai yang tinggi dalam kreativitas karya musik tersebut. Nomor 2 adalah menghasilkan karya musik yang tak lazim sebagai media ungkap. Nomor 3, menghasilkan pola motif musik dan kombinasi yang tak lazim dari bagian satu ke bagian yang lain. Jadi yang tak lazim dimaksud di sini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, jadi membuat penikmatnya atau apresiatornya
sangat kagum dan sangat surprise terhadap karya tersebut, sehingga mampu memberikan apresiasi yang tinggi atau nilai yang tinggi apabila karya musik tersebut dilombakan. Yang nomor 4 adalah karya musik yang dihasilkan belum pernah ada sebelumnya. Ini yang menjadi penekanan kita, terutama bagi rekan-rekan yang sering atau diberi kesempatan untuk memberikan penilaian atau mengadakan penjurian terhadap suatu karya. Jadi seorang penilai harus mengikuti karya-karya musik sebelumnya. Misalnya lomba Bleganjur, minimal juri atau tim penilaiannya mengikuti karya-karya musik Bleganjur sebelumnya, biar bisa kita berpikir atau memberikan penilaian bahwa musik yang dihasilkan itu musik yang betul-betul baru, yang belum ada sebelumnya. Yang terakhir dari indikator berpikir kreatif menurut Guilford adalah elaboratif atau elaboration. Elaboratif yang dimaksud adalah mampu memperkaya dan mengembangkan karya musik yang ada sebelumnya. Jadi menghasilkan karya musik yang lebih menarik dari sebelumnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah karyanya betul-betul mampu mengembangkan karya-karya musik yang ada sebelumnya. Mungkin dia akan melahirkan karya-karya musik yang baru, betul-betul baru, yang belum ada sebelumnya, dan menghasilkan karya musik yang lebih menarik dari sebelumnya. Anak-anak, saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, kenapa saya sangat menggarisbawahi tentang kreativitas dari karya musik tersebut? Karena di dalam penilaian karya musik atau di dalam kita mengapresiasi karya musik, salah satu indikator penilaiannya adalah kreativitas. Nah, apabila kreativitasnya tinggi, jadi kita akan memberikan nilai yang besar terhadap karya musik tersebut. Tentunya kreativitasnya terarah sesuai dengan teori Guilford yang saya ungkapkan sebelumnya, yaitu sensitivity, fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Baiklah, anak-anak, saudara-saudara, dan rekan-rekan sekalian, demikianlah materi kali ini, yaitu tentang musik kreatif. Kita akan berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.